Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai ayat 6. Adapun tema yang akan kita renungkan dari Nas ini adalah menjalankan petunjuk Allah. Kata lain untuk tema kita kali ini adalah menjalankan firman Tuhan. Mari kita mulai renungan kita ini dengan kita bersama-sama secara seksama membaca nas kita kali ini yang saat ini terpampang di hadapan kita. Yang saya ambil dari website alkitab.sabda.org, yaitu dari Alkitab Bahasa Indonesia versi terjemahan baru. Untuk renungan kita kali ini, kita akan merenungkan juga beberapa ayat-ayat pembimbing berikut. Di mana dari ayat-ayat pembimbing ini, kita mengetahui bahwa Tuhan menghendaki dirinya dimuliakan. Kita juga mengetahui bahwa Tuhan melakukan segala sesuatu untuk kemuliaannya. Kita juga akan mengetahui bahwa Tuhan memuliakan dirinya menggunakan manusia, menggunakan umatnya, termasuk menggunakan saya dan Anda yang mendengarkan suara saya ini, yang saya imani adalah pengikut-pengikut Yesus yang sejati. Sebagaimana ditunjukkan secara tersurat dan tersirat oleh kelompok ayat-ayat pembimbing kita yang pertama, yaitu dari Yesaya 43 ayat 7 dan ayat 21. Sebab mereka semua telah dipanggil dengan namaku, mereka kuciptakan untuk mengagungkan aku. Mereka bangsa yang kubentuk bagi diriku agar dapat mewartakan pujian bagiku. Tuhan menghendaki manusia untuk memuliakan diri Tuhan. Tuhan menghendaki seluruh umat manusia, termasuk saya dan Anda, termasuk pengikut Yesus maupun bukan pengikut Yesus, untuk memuliakan diri Tuhan. Di ayat pembimbing selanjutnya, kita akan merenungkan bagaimana Tuhan memuliakan dirinya menggunakan firman Tuhan, menggunakan petunjuk Allah. Sebagaimana tema kita kali ini, Yohanes 17 ayat 4, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Firman Tuhan ini secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran yang ada menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Allah Bapa di surga memberikan pekerjaan kepada Yesus melalui firman Tuhan, melalui petunjuk Allah. Pada saat Yesus menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh Tuhan Allah Bapa di surga itu kepadanya, Yesus melakukan firman Tuhan. Dengan demikian, pada saat firman Tuhan itu dilakukan, yang di dalam konteks ayat ini adalah oleh Yesus, namun di dalam konteks seluruh Alkitab adalah oleh setiap orang, setiap umat Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk melakukan firman Tuhan. Yang di dalam konteks kita di hari ini adalah setiap pengikut Yesus, setiap kita yang dipakai oleh Tuhan untuk melakukan firman Tuhan. Tuhan sedang dipermuliakan. Tuhan sedang memuliakan dirinya. Mengetahui dengan jelas ayat-ayat pembimbing kita, mari kita bersama-sama renungkan nas kita kali ini. Yang pertama adalah mari kita renungkan Tuhan memuliakan
diri Tuhan menggunakan umatnya, yang dalam hal ini adalah Elia, Nabi Elia. Di 1 Raja-Raja 17 ayat 1, lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan firman Tuhan ini secara tersurat dan tersirat, menunjukkan kepada kita bahwa Elia adalah umatnya Tuhan, adalah nabinya Tuhan, adalah hambanya Tuhan. Tuhan berkenan memakai Elia, yang di dalam konteks nas kita ini, nanti kita akan melihat Tuhan berkenan memakai Elia untuk Tuhan memuliakan diri Tuhan. Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh Elia kemudian adalah atas kuasa Tuhan. Artinya, Tuhanlah yang memampukan Elia, dan Tuhanlah yang membuat Elia melakukan kehendak Tuhan, sebagaimana yang kita lihat di nas kita kali ini. Selanjutnya, mari kita renungkan akan Tuhan memuliakan diri Tuhan menggunakan firman Tuhan. Di 1 Raja-Raja 17 ayat 2 sampai ayat 5. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Secara tersurat dan tersirat, firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan memberikan firman-Nya, firman Tuhan, petunjuk Allah kepada Elia. Tuhan memampukan dan membuat Elia melakukan firman Tuhan itu, sebagaimana ditunjukkan oleh ayat pembimbing kita. Pada saat firman Tuhan dilakukan oleh Elia, yang mana Elia melakukan firman Tuhan ini karena Tuhan memakai Elia untuk melakukan firman Tuhan ini, maka pada saat itu Tuhan sedang memuliakan diri Tuhan, mempergunakan Elia. Demikianlah Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Renungan kita kali ini akan menjalankan petunjuk Allah, akan menjalankan firman Tuhan, yang mana Tuhan memberikan petunjuk Allah ini, memberikan firman Tuhan ini kepada umatnya, kepada pengikut-pengikut Yesus seperti saya dan kita semua, untuk Tuhan memuliakan diri Tuhan, yaitu dengan Tuhan memampukan dan membuat kita untuk patuh, untuk melakukan, untuk menjalankan firman Tuhan itu, petunjuk Allah itu. Mengetahui dengan jelas akan apa yang baru saja kita renungkan tadi, saya akan menutup renungan kita kali ini dengan mengajak kita semua untuk merenungkan beberapa poin berikut. Yang mana poin-poin berikut ini pada intinya adalah Tuhanlah yang berkepentingan untuk Tuhan memuliakan diri Tuhan. Dengan demikian, Tuhanlah yang mengerjakan semua yang sudah Tuhan rancang demi Tuhan memuliakan diri Tuhan. Dan Tuhan mengerjakan semua itu menggunakan ciptaannya.
Di 1 Raja-Raja 17 ayat 6, pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu secara tersurat dan tersirat. Ayat 6 ini menunjukkan kepada kita bahwa di dalam Tuhan memenuhi kepentingannya, yaitu untuk memuliakan diri Tuhan. Paling tidak, pertama, Tuhan memakai ciptaannya, yaitu Elia. Dengan Tuhan memampukan dan membuat Elia melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan, melakukan petunjuk Allah. Kedua, Tuhan menggunakan ciptaannya, burung gagak, untuk Tuhan memberi makan kepada Elia, sehingga Elia dapat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada Elia, sehingga kemudian Tuhan memuliakan diri Tuhan. Ketiga, Tuhan mempergunakan ciptaannya, sungai Kerit, untuk memberi minum kepada Elia, sehingga Elia dapat menyelesaikan tugasnya, sehingga Tuhan memuliakan diri Tuhan menggunakan Elia. Demikianlah Tuhan juga menghendaki Tuhan memuliakan diri Tuhan menggunakan ciptaannya, yaitu kita, saya dan Anda semua. Firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita bahwa pada saat Tuhan berkenan untuk mempergunakan saya dan Anda untuk Tuhan memuliakan diri Tuhan, maka Tuhan akan mempergunakan ciptaan-ciptaannya yang lain, sehingga tugas kita yang diembankan oleh Tuhan kepada kita akan diselesaikan oleh Tuhan melalui Tuhan mempergunakan ciptaan-ciptaannya yang lain yang ada di sekitar kita. Poin-poin lain yang patut untuk kita renungkan termasuk Elia tidak mempunyai kemampuan dan kehendak untuk melakukan firman Tuhan dengan kemampuannya sendiri sebagai manusia. Begitu juga dengan kita semua, pada saat Tuhan memanggil kita untuk dipakai oleh Tuhan, untuk Tuhan memuliakan diri Tuhan, kita tidak punya kemampuan, kita tidak mempunyai kehendak untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki itu. Kita juga melihat bahwa Elia tidak dapat memerintah burung gagak, bahwa Elia tidak dapat mengatur sungai Kerit untuk sungai itu memproduksi air yang dapat diminum oleh manusia. Tuhanlah yang mengatur, yang memerintah burung gagak itu. Tuhanlah yang mengendalikan, yang membuat sungai Kerit itu untuk memproduksi air minum, bukan Elia, bukan manusia. Dengan demikian, sebenarnya bukan manusialah yang mengerjakan kehendak Tuhan, yaitu Tuhan menghendaki untuk dirinya dimuliakan, namun Tuhan sendirilah yang mengerjakan kehendaknya itu menggunakan manusia, menggunakan kita semua, dan menggunakan ciptaan-ciptaannya yang lain. Intinya adalah Tuhan berkepentingan untuk Tuhan memuliakan dirinya, memuliakan diri Tuhan. Atas kepentingannya ini, Tuhan memakai semua ciptaan Tuhan agar supaya kepentingan Tuhan itu terpenuhi dengan sempurna. Jadi pada saat Tuhan mempergunakan manusia, mempergunakan gagak, mempergunakan sungai Kerit, yang terjadi adalah Tuhan memampukan ciptaan-ciptaannya itu, dan Tuhan sendiri yang membuat ciptaan-ciptaannya itu melakukan kehendak Tuhan, yang di dalam konteks kita ini adalah melakukan petunjuk Allah, melakukan firman Tuhan demi kemuliaan Tuhan.
Mengetahui akan semua yang baru saja kita renungkan bersama ini, mari kita akhiri renungan kita kali ini dengan kita merenungkan beberapa penerapan berikut. Mengetahui akan semua hal yang kita renungkan tadi, maka mari kita berdoa setiap hari dengan khusyuk, memohon kepada Tuhan agar Roh Kudus Tuhan memampukan dan membuat kita untuk menggumuli firman Tuhan setiap hari, sensitif terhadap rencana Tuhan, dalam Tuhan memuliakan diri Tuhan, berserah diri untuk dipakai oleh Tuhan, dalam Tuhan memuliakan diri Tuhan. Beberapa perwujudan dari penerapan ini termasuk atas urapan dari Roh Kudus Tuhan, kita membaca, mengerti, dan melakukan firman Tuhan. Kita mematuhi perintah-perintah Tuhan. Kita menjauhi larangan-larangan Tuhan. Sudahkah perwujudan-perwujudan ini ada di dalam kehidupan kita sehari-hari? Jika belum, mari kita tetap terus berdoa, memohon kepada Tuhan agar Roh Kudus Tuhan memampukan dan membuat kita menggumuli firman Tuhan setiap hari, sensitif terhadap rencana Tuhan, dalam Tuhan memuliakan diri Tuhan, berserah diri untuk dipakai oleh Tuhan, dalam Tuhan memuliakan diri Tuhan. Dan kalau kita melihat kehidupan kita, meskipun kita sudah berdoa seperti itu dan masih juga perwujudan-perwujudan ini belum terlalu nyata di dalam kehidupan kita, maka dengan tiada henti-hentinya, mari kita tetap terus berdoa, memohon kepada Tuhan agar Roh Kudus Tuhan memampukan dan membuat kita untuk menghidupi firman Tuhan, menjalankan petunjuk Allah demi kemuliaan Tuhan, demi Tuhan memuliakan diri Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mengimani jika kita semua menghidupi firman Tuhan ini lengkap dengan penerapan-penerapannya, maka Tuhan kita semakin dimuliakan. Tuhan kita semakin memuliakan dirinya dengan luar biasa. Amin.